akan menjelaskan materi kami, yakni tentang pasar modal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu pasar modal? Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan pembeli disebut investor. Apa sih pasar modal syariah itu? Apa sih bedanya dengan pasar modal umum? Nah, jadi pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, yang dimaksud dengan pasar modal syariah itu ialah pasar modal yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek itu berdasarkan prinsip syariah. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Nah, yang kedua, investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Nah, selanjutnya, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Baik, saya Gilang Selamat Anugrah. Saya akan menjelaskan materi tentang instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah terbagi 4, ada saham syariah, surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana yang dikelola sesuai prinsip syariah Islam melalui akad antara pemodal dan manajer investasi sebagai wakilnya, serta antara manajer investasi dan pengguna investasi. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berbasis prinsip syariah yang mewajibkan emiten membayar bagi hasil margin fee dan mengembalikan dana pokok saat jatuh tempo. Yang keempat, surat berharga syariah, instrumen keuangan yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan masyir. Materi selanjutnya ada transaksi perbankan syariah. Transaksi perbankan syariah adalah aktivitas keuangan yang dilakukan oleh bank syariah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari riba, gharar, dan masyir, serta melibatkan akad yang sah menurut hukum Islam. Contohnya tabungan wadiah atau mudharabah, leasing syariah, dan kafalah. Yang ketiga, perlakuan akuntansi dalam pasar modal syariah. Pencatatan transaksi, yakni menggunakan prinsip akuntansi syariah yang transparan dan adil. Yang kedua, pengakuan pendapatan berdasarkan akad yang digunakan seperti mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, pengungkapan, yakni informasi keuangan harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya yaitu peran lembaga pengawas dan regulator. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana ia mengatur dan mengawasi pasar modal syariah. Yang kedua adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, yang mana ia mengeluarkan fatwa terkait produk dan transaksi jual syariah. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia, yang menyediakan platform sebagai perdagangan efek syariah. Kesimpulan dari penjelasan kami hari ini yakni pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang menyediakan sarana investasi halal dan bebas riba seperti saham syariah, suku, dan reksadana syariah. Semua instrumen dan transaksi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, serta diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah sesuai fatwa DSN MUI. Kehadiran pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang etis dan sesuai nilai-nilai Islam, serta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembiayaan sektor real secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan.